Direktorat KMA ini merupakan direktorat yang bersifat kekhususan, di mana peran dari Direktorat KMA ini yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, yaitu fungsi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dari sisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Kayak kalau orang kan mikirnya, aduh saya ada masalah nih, saya mau ke pemerintah, aduh males pasti ribet, itu enggak ya Pak? Berarti enggak, sekarang sudah terbuka sekali. Apakah tradisi ini salah? Apakah kepercayaan kita ini salah? Apakah masyarakat adat itu salah? Di Tanah Abang ke Tongkeroke, waktu pulang kendaraannya padat dari Sabang sampai Merauke, inilah perjuangan masyarakat adat. Rahayu, selamat berjumpa dalam Cinta Tradisi. Di sini kita berbagi cerita dan informasi dalam satu cita-cita, menjaga kelestarian adat dan juga budaya negeri ini dalam harmoni. Selamat datang di podcast Cinta Tradisi, dan hari ini kita akan ngobrol mengenai selayang pandang Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga masyarakat adat. Nah, untuk ngobrolin topik itu kali ini saya sudah bersama dengan Pak Samsul Hadi. Bapak yang paling senior katanya Pak di KMA ini, betul? Nah, betul. Betul. Yang paling lama atau paling senior? Kalau saya gabung di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sejak tahun 2011-an lah. 2011 gitu. Oke. Setelah Pak Samsul, saya juga bareng dengan Mbak Endang Retno Lastani dari Penghayat Kepercayaan ya Mbak ya. Selamat pagi Mbak. Selamat datang. Mbak. Terus juga ada Om Elisha Martin Kisha dari Negeri Haruku, Maluku ya, Kabupaten Maluku Tengah, benar Om? Kabupaten Maluku Tengah. Iya, selamat datang. Paling jauh nih kayaknya ya Om Eli ini. Nah, pertama-tama nih Pak, supaya kenal dulu, karena saya juga sebenarnya masih belum terlalu kenal Direktorat KMA itu sebenarnya fungsinya dan juga tugas-tugasnya itu apa sih Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu. Rahayu. Ini salam dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu salam sejahtera, damai selalu. Gitu. Untuk Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan direktorat yang cukup lama sebenarnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari tinjauan sejarahnya, yaitu pada tahun 75, nah ini sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berada di Kementerian Agama. Ya. Nah, di situ berada di Kanwil Kementerian Agama, di mana di daerah-daerah yang terdapat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada waktu itu sesuai dengan perannya dan waktu berjalan, untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu di Kementerian Agama berada dan ditangani oleh Subag Tata Usaha pada waktu itu, tahun 75. Nah, dan pada tahun 78, nah itu baru melalui keputusan Presiden nomor 14 tahun 78. Nah, di situ beralih ditempatkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dalam struktur organisasi menjadi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Binahayat pada waktu itu. Nah, selang berkembang pada tahun 2000 terjadi reorganisasi. Nah, ini Direktorat Jenderal Kebudayaan boyongan nih pindah ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, di situ tetap menjadi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sempat terjadi beberapa kali reorganisasi, dan terakhir di 2010-2011 gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dan waktu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pertama masih Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya menjadi Direktorat
pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi. Oh, dan tradisi belum masyarakat adat. Ya. Nah, pada tahun 2015 itu. Nah, setelah terjadi reorganisasi lagi di 2019 kemarin gitu. Nah, menjadi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Nah, kenapa kok ini dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, terus reorganisasi lagi menjadi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, dalam amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini, Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat itu merupakan direktorat yang menjadi bagian dari satuan kerja di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat ini atau disebut Direktorat KMA ini merupakan direktorat yang bersifat kekhususan, di mana peran dari Direktorat KMA ini yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu fungsi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dari sisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Sehingga tujuan kehadiran Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat ini yaitu mendorong para kadang penghayat untuk lebih eksistensi, memberikan layanan juga gitu ya, misalnya seperti tanda organisasi, terus juga layanan-layanan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula masyarakat adat. Nah, di sini kehadiran Direktorat KMA di sini yaitu mendorong masyarakat adat yang selama ini sering dipandang sebelah mata, sebenarnya potensi kearifan lokal dan khususnya bagaimana menjaga alam dan lingkungannya. Nah, ini yang merupakan kearifan yang perlu kita jaga, sehingga kehadiran direktorat ini mendorong masyarakat adat untuk berperan aktif. Begitu juga para kadang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan aktif dalam rangka pembangunan bangsa ini. Oke, berarti kalau dari penjelasannya Pak Samsul tadi, saya cross check langsung nih, bener. Kalau Mbak Retno kan udah katanya udah bolak-balik ke sini, udah kayak rumah sendiri gitu kan. Kemudian yang dirasakan oleh Mbak kan mewakili penghayat kepercayaan. Apa sih yang jadi kegiatan sekarang kan sudah dijamin eksistensinya oleh Pak Samsul nih, oleh Direktorat KMA nih. Nah, yang dirasakan oleh Mbak Retno sekarang apa? Baik, terima kasih nih Mbak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, memang kami merasakan sih perkembangannya. Kebetulan saya sebagai penghayat kan juga sebagai pengurus ya. Jadi pengurus dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, yang kita memang sebagai wadah dari kelompok-kelompok kepercayaan gitu. Jadi kita melihat bagaimana perkembangannya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Bagaimana Direktorat Kepercayaan itu memfasilitasi kita dalam hal khususnya lebih kepada eksistensi kita, keberadaan kita itu yang dulu mungkin hanya secara formal biasa gitu. Kita dulu merasakan mungkin tahun-tahun awal pembentukan ya, awal pembentukan sampai tahun 90-an tuh kita merasa bahwa semuanya tuh serba dari atas ke bawah gitu. Tapi kemudian setelah reformasi mulai kita rasakan bahwa suara kita mulai didengar gitu, aspirasi kita mulai didengar, sehingga sampai pada tahun 98 itu tahun 2006 itu ada Undang-Undang Kemiduk disahkan. Itu kemudian pertama kali keberadaan kepercayaan itu diakomodir. Kalau dulu kan kita itu harus mengakui salah satu agama. Nah, sekarang setelah tahun 2006 itu adanya Undang-Undang Kemiduk, kami boleh menyatakan diri sebagai penghayat kepercayaan. Dan semakin ke sini kemudian ada berbagai peraturan perundangan setelah Undang-Undang Kemiduk, kemudian ada yang tahun 2017 itu yang sangat kami rasakan itu bagus sekali adalah Permendikbud tahun nomor 27 tahun 2016. Tahun itu bagaimana yang tadinya kita kalau sekolah kan harus mengikuti salah satu agama, Bu. Mbak, terus sekarang kita sudah bisa mengikuti pelajaran kepercayaan. Nah, itu kemudian anak-anak generasi muda juga semakin percaya diri. Nah, kemudian ada pemerintah juga dalam hal ini mungkin MK juga memutuskan bahwa yang dimaksud agama adalah termasuk kepercayaan. Nah, itu juga membawa kita semakin percaya diri. Dan program-programnya dari Direktorat Kepercayaan sendiri itu sudah mengakomodir apa yang kita inginkan gitu, Mbak. Jadi yang banyak yang kita harapkan, yang kita harapkan termasuk pemberdayaan kita, kemudian
peningkatan kompetensi atau kapasitas kita sebagai penghayat kepercayaan itu. Kemudian ada sarasehan juga yang itu kegiatan rutinnya Mbak dengan kelompok atau semua kelompok, kan katanya kalau penghayat kepercayaan itu nggak hanya satu kan Mbak, ada betul, banyak gitu. Nah banyak, itu apa saja sih kegiatan yang dilakukan sama mungkin Mbak Retno dan juga anggota organisasi? Jadi kita memang kan sebenarnya direktorat juga memfasilitasi organisasi-organisasi Mbak ya. Jadi kita misalnya saya punya kelompok sendiri, ada di Sumatera Utara punya kelompok, di Jawa juga banyak kelompok-kelompok. Nah itu kemudian kita ada di MLKI. Nah kita biasanya punya kegiatan sendiri-sendiri kan. Jadi biasanya sih kita lebih pembinaan pada pembinaan pribadi supaya kita menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Jadi bagaimana penghayat kepercayaan ini mempunyai sikap perilakunya itu berbudi pekerti luhur. Semua itu nanti kalau kita seluruh bangsa Indonesia termasuk penghayat kepercayaan ini bisa mempunyai budi pekerti luhur yang baik, itu kan membangun karakter bangsa Mbak. Bagaimana karakter bangsa Indonesia ini menjadi manusia-manusia berbudi pekerti luhur. Nah maksudnya berbudi pekerti luhur itu ya orang yang peduli pada lingkungan gitu, pada di keluarga, kepada masyarakat, kepada negara gitu. Jadi kalau kita sebagai penghayat itu, makanya dalam pendidikan ini setelah ada pendidikan diakomodir oleh Kemendikbud ini, kita jadi lebih bisa sistematis mengarahkan generasi muda kita Mbak. Bagaimana sih manusia Indonesia seutuhnya itu yang berkarakter budi pekerti luhur itu seperti apa? Yaitu orang yang mempunyai kompetensi intelektual yang bagus, sosial, kepedulian sosial yang bagus, kepedulian pada bangsa dan negara, dan selain itu juga dia mempunyai spiritual yang bagus. Gitu. Nah itu yang kita sampaikan dalam pendidikan kepercayaan. Gitu. Oke Mbak. Jadi setelah adanya wadah ini, yang tadinya sendiri-sendiri itu ya kelompok-kelompok kita koordinasikan lah oleh MLKI, dikoordinasikan bagaimana supaya mereka ini mempunyai sistematis yang bagus gitu. Jadi kalau kita sendiri-sendiri langsung ke pemerintah itu kan agak sulit. Kalau kita bersama-sama, repot ya Pak nerimanya Pak ya. Satu-satu ya Pak. Kalau kita bersama-sama ke pemerintah kan lebih mudah gitu kan. Dan pemerintah akan tahu, kita juga memetakan di daerah ini sebenarnya potensinya apa, di daerah sana potensinya apa, sehingga direktorat ketika membuat sebuah kebijakan atau program itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi Pak Samsul nggak perlu ke Sumatera, ke Kalimantan satu-satu. Perlu juga senang kalau dikunjungi, kan lebih diperhatikan gitu ya. Kalau untuk jumlah organisasinya lumayan loh. Berapa Pak? Awalnya memang 190 dan dari hasil reinventarisasi kami di 2020 kemarin sekarang 173 gitu. Nah itu kenapa kok menurun? Karena ya sesepuhnya banyak berpulang gitu, sehingga organisasinya itu melebur gitu. Gitu. Nah sehingga kami melakukan pembinaannya ya pemberdayaan organisasi-organisasi yang sudah ada, yang terdiri dari 173 cabang dan subnya itu sampai 1000 tersebar di seluruh pulau. Tidak aja Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, kurang lebih 15 provinsi. Iya Pak, masuk akal kalau melihat suku dan adat budaya kita kan banyak sekali. Nah salah satunya nih Om Eli nih wakilnya dari Maluku, dari negeri Haruku ya Om ya. Pulau itu Pulau Haruku di Kepulauan Lease, itu di Kabupaten Maluku Tengah, di Maluku. Nah Om Eli ini katanya kan penjaga lingkungan di sana, termasuk juga penjaga adat dan budaya. Udah ngapain aja Om? Apa perjuangan yang Om Eli lakukan di sana? Pertama, beta mau membukanya dengan sebuah pantun karena kita bicara soal budaya. Beta ini nama Elisa, beta kepala Kewang Haruku. Biar banyak pulau terpisah-pisah, tapi Indonesia tetap bersatu. Mantap. Beta punya jabatan adalah kepala Kewang. Kalau Kewang itu di Maluku, biasanya orang bilang Ewang. Kalau keturun tanya orang tua dulu, mau ke mana? Walaupun dia mau ke kebun, tapi dibilang beta mau ke Ewang, artinya ke hutan. Artinya Kewang itu adalah penjaga hutan. Tetapi kalau di sana bukan saja penjaga hutan, tapi Kewang itu punya tugas peran yang paling besar. Dia jaga hutan, dia jaga tata krama dalam kampung, dia jaga laut, dia juga jaga kebersihan sungai. Karena ada satu tradisi yang sudah dari zaman leluhur dari tahun 1600 itu sasi ikan lompa itu. Jadi sungai itu harus tetap bersih. Nah, dari situlah kita orang lihat bahwa dunia ini berkembang. Tapi prinsipnya Om Eli ini tidak mau membiarkan tradisi para leluhur itu dia hilang.
Dan karena itu warisan leluhur ini harus tetap dijaga. Buat kebun di tepi jurang, mari tanam buah naga. Biar hidup dan kurang-kurang warisan leluhur harus dijaga. Oh, Nah, pas. itu ya. Karena itu Sasi Lompa itu sudah dari tahun 1600 masih tetap ada sampai sekarang. Om Eli diangkat menjadi kepala kewang itu hanya dengan pendidikan sekolah rakyat. Bapak pegawai negeri. Tapi waktu Om Eli, ibu meninggal umur 6 bulan, beta umur 6 bulan. Jadi masih tidak kenal ibu. Tapi beta harus ditinggalkan di kampung atas keputusan warisan dari orang tua. Nah, beta menjaga warisan ini sudah 42 tahun. Dari tahun 79 beta jadi kepala kewang. Waktu itu pada waktu beta mulai naik jadi kepala kewang, disitulah Undang-Undang Nomor 5 mengenai pemerintahan desa itu dia keluar. Nah, banyak peranata adat itu tergusur, tidak punya peran apa-apa. Tapi Om Eli tetap maju terus. Apapun yang terjadi ini sebuah perjuangan dan punya tekad. Untuk apa beta ditinggalkan ke kampung kalau beta tidak bisa berbuat sesuatu untuk kampung. Dan beta tetap bertahan sampai hari ini. Sekian banyak penghargaan itu. Tahun 85 kita dapat Kalpataru. 86 saya undang menteri langsung. Baru pernah menteri masuk pulang ke kampung itu di Haruku itu pertama kali. Pak Emil Salim datang di kampung. Setelah 85 dapat Kalpataru, 86 kita undang, datang dan saksikan sendiri. Pesta rakyat yang sangat luar biasa. Ikan dari laut dipanggil masuk ke dalam sungai, dipanen dalam sungai. Bukan dipanggil satu kali, tapi selama 4-5 bulan dipanggil, dia pulang balik terus. Kita tidak pakai lampu merkuri, tidak. Kita pakai hanya jagalobe. Kalau di sana bilang daun kelapa kering itu daun nyur kering. Kita panggil pakai itu. Coba bayangkan, apakah tradisi ini salah? Apakah kepercayaan kita ini salah? Apakah masyarakat adat itu salah? Di Tanah Abang ke Tongkeroke, waktu pulang kendaraannya padat dari Sabang sampai Merauke, inilah perjuangan masyarakat adat. Nah, ini yang bagi saya sendiri. Saya berusaha untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya kita itu sampai kapanpun. Dan karena itu beta hanya mau bilang untuk orang semua, hutan lebat, orang Maluku bilang ewang, salah kelola sing ada ampong. Karena warisan kepala kewang, saya rela tinggal di kampung. Jadi perjuangan ini adalah satu perjuangan yang cukup panjang, di mana Om Eli harus berjuang untuk tambang harus keluar dari kampung. Karena pulau itu terlalu kecil. Dilarang menambang di pulau-pulau kecil yang ada penghuninya. Tetapi kok bisa ditambang juga di sana. Ini aneh tapi nyata kan. Nah, ini sebuah perjuangan. Beta bilang untuk pemerintah daerah juga waktu itu. Beta menyampaikan untuk mereka. Naik-naik ke Gunung Nona, naik pedati bersama kusir. Kalau tambang jadi primadona, masyarakat Haruku jangan diusir. Ini fakta. Jadi sempat menghentikan kegiatan tambang ya, di sana. Akhirnya 92 tambang masuk, tahun 99 harus angkat kaki keluar. Kalau untuk tadi kan Mbak Retno kan sempat cerita kalau sekarang sudah ada Permendikbud yang bisa mengajarkan anak-anak di sekolah untuk kepercayaan. Nah, kalau dari Om Eli sendiri ngajarin anak-anak di sana tuh gimana Om, supaya adatnya itu enggak selesai di kalangan Om Eli, mungkin seumuran Om Eli bisa diturunkan ke anak-anak. Saya berpikir saya harus punya tempat pendidikan sendiri juga. Walaupun dibilang ya pendidikan orang kampung, tapi belajar di alam langsung. Jadi waktu orang Jepang itu dari NHK Jepang, mereka datang untuk buat film di sana. Om Eli berusaha untuk kalau boleh kita punya ikatan ini lebih dekat lagi. Jadi waktu mereka mau pulang, selama 1 bulan itu mereka tinggal di Om Eli. Ada juga penerangan dari pusat juga datang. Waktu mau pulang, mereka mau minta bayar. Katanya bayar penginapan. Om Eli bilang, saya tidak punya penginapan. Tapi saya punya rumah untuk melindungi semua saudara. Jadi kalau Anda datang di sini, silakanlah saya harus melindungi. Jadi waktu mau bayar, saya hanya punya, lalu apa yang harus Om Eli minta? Saya minta 1 gedung pendidikan lingkungan dan budaya untuk negeri Haruku. Disitulah gedung itu kita dapat. Tahun 96 kita bangun dan kita resmi dia. Dan satu-satunya gedung pendidikan lingkungan yang ada di Maluku hanya di negeri saya ini. Ya, itu, jadi segala kemampuan itu Om Eli cari. Kalau ya kurang ada perhatian pun tidak ada masalah. Yang penting ada yang teman-teman dari manapun yang bisa membantu. Lah di situ lalu anak-anak di sana itu Om Eli buat 3 generasi kan. Generasi yang sudah tua kewang besar. Ada generasi muda kewang pemuda, kewang muda. Ada juga kewang kecil dari umur mereka SD sampai kelas 6 SD sampai SMP. Itu kewang kecil. Jadi mereka ikut kegiatan terus. Sekolah semacam sekolah alam gitu Pak, sekolah di hutan gitu ya? Ya, Om Eli hanya kemarin-kemarin Om Eli juga diundang ke Banda untuk bentuk kewang-kewang muda se-Maluku di Banda.
kemarin-kemarin dengan melalui Yayasan Ekonusa. Okay. Ya, Om Eli berbagi dengan mereka. Cucu Om Eli juga sudah bisa berpantun, sudah bisa semua. Om Eli memaksakan diri, walaupun dengan pendidikan dasar yang hanya sekolah rakyat, tapi Om Eli memaksakan diri untuk menulis buku. Mulanya Om Eli untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya yang ada di sana dan kearifan yang ada. Om Eli mulai menulis buku pertama itu tentang Sasi Aman Haruku. Sasi Aman itu negeri, Sasi negeri Haruku. Kemudian Om Eli tulis buku yang kedua ini, Kapata Kewang Haruku, pantun-pantun itu yang tersusun itu kemudian dinyambung menjadi satu lalu ditulis di situ. Oh, hebat juga ya. Pasti banyak buku-buku yang walaupun pendidikannya hanya sekolah rakyat tapi perannya itu sangat besar ya Om Eli di sana. Karena itu beta mau bilang untuk orang semua. Walaupun beta dengan pendidikan yang terbatas dalam sekolah rakyat, tapi sudah menulis 2 buku. Ada buku ketiga lagi yang akan diluncurkan juga. Oke. Dan kalau takut menjadi mayat, jangan ngebut memotong tikungan. Dengan bekal sekolah rakyat, beta jadi penyelamat lingkungan. Wah, keren. Pak Samsul, ini kan salah satu contoh masyarakat adat nih Pak. Yang tadi Om Eli bilang, kita tuh hanya ingin kita lestari, benar Pak. Berarti itu ada di fungsi KM atau fungsi perlindungan atau fungsi perlindungan dan pengembangan. Dan pengembangan. Ya, seperti itu. Nah, memang dalam kondisi saat ini Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat ini juga mendorong untuk layanan pendidikan yang sudah berjalan. Ini layanan pendidikan kepercayaan, di mana untuk pendidikan kepercayaan ini guru-gurunya ini sudah aktif mengajar. Untuk jumlah siswanya kurang lebih 2.800 sekian tersebar di seluruh wilayah. Nah, selain itu juga untuk pendidikan adat. Nah, ini kami kemarin juga melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Pendidikan Pusat Kurikulum untuk mendorong layanan pendidikan adat. Nah, dalam hal ini upaya-upaya yang sedang kami dorong untuk percepatannya yaitu standar kompetensi khusus untuk tenaga pendidik adat. Nah, istilahnya untuk saat ini yaitu fasilitator pendidikan adat. Nah, saat ini kurang lebih 50-an untuk sekolah adat sudah eksis gitu ya. Nah, mungkin di tempat ini bisa kita wujudkan gitu. Nah, untuk kurikulumnya itu dikembalikan ke masyarakat adat itu sendiri gitu. Jadi kita buka ruang seluas-luasnya karena untuk sekolah adat satu wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, nah dan juga wilayah Timur. Nah ini nggak bisa diseragamkan. Nah ini kembali lagi ke arifan lokal dan adati mereka. Dan sasarannya itu ya memang lebih cenderung bagaimana merawat alam dan juga sopan santun, tata krama sesuai kearifan lokal di masyarakat adat itu sendiri. Karena karakter masyarakat adat ini beragam banget. Iya, betul. Ada yang pertanian, terus apa ya yang untuk kehidupannya itu ya bercocok tanam melalui pertanian, pemanfaatan lahan dan hutan gitu, pemanfaatan hutan. Nah ini yang sedang kami dorong. Nah ruang-ruang itu melalui upaya pemberdayaan masyarakat adat. Nah ini yang menjadi prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan itu melalui program pemajuan kebudayaan desa, di mana desa-desa yang ada masyarakat adatnya ini ada hal-hal yang bersifat kekhususan yang untuk penanganannya yaitu menggali potensi dari masyarakat adat itu sendiri. Apa sih potensi-potensi yang mereka miliki? Nah, disitulah nanti kita melakukan pendampingan untuk mendorong inovasi mereka. Pertama, yang kekhususan dengan merawat alam dan juga kearifan lokal yang tentunya menjadi perhatian yaitu regenerasi itu tadi. Betul, Pak. Karena selama ini pendidikan melalui muatan lokal ini sudah berjalan dan di Direktorat KMA ini sudah menyusun analisis konteks muatan lokal, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Dan buku itu sudah kami susun untuk 18 provinsi. Nah, karena kewenangan untuk muatan lokal itu di kabupaten kota, nah ini diserahkan ke kabupaten kota. Nah, ini ada 2 sisi yang program prioritas di Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya pemajuan kebudayaan desa. Nah, kami untuk penguatan sumber dayanya bagaimana? Gitu. Nah, ini kami juga merintis melalui sekolah lapang. Nah, sekolah lapang ini kader-kader muda yang ada di masyarakat adat itu ada transfer
dari sesepuhnya lah istilahnya yang mengetahui benar struktur adati mereka supaya benangnya ini selalu terajut dan regenerasi itu ada gitu. Karena hal inilah yang menjadi perhatian di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat. Begitu pula di penghayat kepercayaan, kami dorong untuk generasi muda penghayatnya, perempuan penghayatnya, masyarakat adat kita dorong perempuan adatnya dan juga pemuda adatnya. Nah, karena untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada irisan juga, ada kepercayaan adat. Nah, ini yang dua sisi kemarin di Medan itu dua sisi ya, perempuan adat dan juga perempuan kepercayaan. Nah, kita selaraskan, nah kita dorong supaya mereka bisa tunjukkan eksistensinya. Nah, sehingga hak-hak mereka ini bisa berwujud nyata untuk pembangunan bangsa ini. Mungkin kalau proses sosialisasi kan berarti butuh panjang ya mungkin ya Mbak ya, karena kan terbatas untuk memperoleh informasinya. Nah, dari Bapak sendiri sekarang gimana kalau misalnya ada yang proses sosialisasi untuk penghayat kepercayaan dan juga untuk adat masyarakat adatnya? Nah, untuk proses sosialisasi ini berjalan sebenarnya cukup lama, sejak tahun 78 ya, itu 75 ini sudah mulai bergerak gitu untuk sosialisasi. Nah, namun karena saat ini kita menyesuaikan kondisi dan inovasi gitu ya. Nah, kita berbasis digital. Jadi kita mengemas sebuah apa itu penghayat kepercayaan, apa hak mereka, eksistensinya apa. Nah, kita kemas melalui media digital. Begitu juga untuk masyarakat adat, untuk posisi masyarakat adat seperti apa, kearifan-kearifan lokal masyarakat adat. Dan kita juga melakukan tapping rekaman gitu. Jadi eksistensi dari masyarakat adat kita rekam, kita publikasikan, terus juga eksistensi dari penghayat kepercayaan gitu. Bagaimana supaya lebih dikenal dalam melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Nah, salah satunya ya seperti acara ini gini memang sebagai upaya pengenalan kepada generasi milenial ini yang perlu kita kuatkan gitu. Melalui podcast ini ya intinya generasi muda ini menjadi tahu penghayat kepercayaan itu apa, masyarakat eksistensinya adat. Apa, masyarakat adat itu bagaimana gitu, apa saja yang sudah dilakukan oleh kementerian, ruang-ruang apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat dalam upaya-upaya mempertahankan kearifan-kearifan lokal mereka juga gitu, kita juga untuk Porokadang penghayat seperti itu. Baik Pak Samsok, tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau sosialisasi sekarang tuh sudah digital untuk tujuannya supaya ditonton beberapa kalangan, berbagai kalangan, terutama buat kaum muda milenial ya Pak ya. Tapi secara dialog juga masih dibuka terus, misalnya sama Mbak Retno, sama perwakilan adat misalnya Om Eli gitu, masih terus ini Pak diterima dialog gitu. Ya, untuk dengan Porokadang kepercayaan dan juga masyarakat adat, ini kami sangat terbuka malahan gitu loh. Justru pola pemajuan kebudayaan saat ini bukan dari atas ke bawah, tapi dari masyarakat ke kita. Apa sih harapan masyarakat itu? Nah, disitulah kami memberikan stimulus atau perhatian supaya mendorong eksistensi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu gitu. Nah, yang sebenarnya yang menjadi prioritas juga fungsi pelindungan. Ini sangat penting sekali gitu ya. Nah, banyak permasalahan yang inklusi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Nah, di sini Direktorat Jenderal Kebudayaan ini ada program advokasi, yaitu pendampingan gitu ya, mendorong penyelesaian persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masyarakat adat dan juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena di lapangan ini banyak sekali sih persoalan-persoalan yang tidak terangkat ke permukaan. Gitu. Nah, misalnya antara masyarakat adat itu ya, antara masyarakat adat dengan investor gitu. Nah, seperti kemarin itu di Sumba Timur, jadi ruang ritual mereka itu berada di perkebunan tebu. Nah, disinilah Direktorat mendorong supaya ruang ritual mereka itu tetap bisa mereka bisa menjalankan ritualnya tanpa merusak investasi yang sudah ada di
dilakukan melalui pergumulan tebu. Begitu juga untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengenai ruang pembangunan rumah ibadat dan juga hal-hal yang lainnya kita juga membantu. Segitu. Misalnya dari salah satu organisasi kepercayaan kemarin ada melakukan acara pertemuan gitu ya di Lampung. Nah, kami lakukan advokasi juga gitu bersama dinas dan juga perangkat sehingga semua bisa terselesaikan secara musyawarah. Nah, selain itu juga dari sisi rule kebijakan gitu ya, ada regulasi-regulasi itu di tataran atas ini sudah cukup bagus, cuman diimplementasi di lapangannya ini belum. Nah, ini kami bersama Kementerian Koordinasi Kementerian PMK. Nah, di situ membangun sekretariat bersama. Jadi pelibatannya 26 kementerian dan lembaga. Nah, di situ nanti kita lakukan dialog-dialog persoalan-persoalan yang ada di tiap kementerian yang mungkin berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Nah, dari identifikasi yang kami lakukan itu ya yang jelas yang ada di KLHK dengan masyarakat adat yang tinggal di hutan, dan juga yang untuk kepercayaan di layanan Dukcapil begitu masyarakat adat juga gitu. Nah, dan juga di Kementerian Agama. Nah, ini ada juga yang irisan-irisan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui program sekretariat bersama ini diharapkan nanti semua persoalan-persoalan di sini Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam penanganan upaya-upaya pemajuan kebudayaan tidak bisa bekerja sendiri, apalagi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu, walaupun direktoratnya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat gitu. Nah, perlu memang kolaborasi kerjasama dengan kementerian dan lembaga karena substansi bidang kebudayaan itu juga menjadi bagian dari kementerian dan lembaga lainnya sesuai bidang dan wilayah kerjanya. Mungkin itu. Kalau fungsi yang disebutkan berarti kan Mbak Retno waktu berjuang itu masih sering ya komunikasi dengan. Justru kita chemistry. Udah kenal lama. Udah akrab. Bisa sampai berapa kali Mbak kesini berarti kalau ngurus? Gitu. Saya kan bilang tadi saya kurir. Saya ya kurir surat, ya kurir informasi, ya kurir, jadi memang sering berhubungan. Dan kan sekarang udah teknologinya maju, walaupun pandemi nggak bisa ketemu, WA itu boleh Pak, WA Pak? Boleh. WA, dan Bapak tuh rajin menelpon juga. Jadi menelpon pimpinan kita, tidak ke saya ya, ke pimpinan kita itu menanyakan apa. Kemudian walaupun progres, kalaupun sudah ada kegiatan bagaimana progres, itu selalu beliau juga perhatian untuk menanyakan sih. Jadi nah kita yang saling informasi nanti kemudian gitu. Jadi dalam arti hubungan kita sih sudah ya tadi cair gitu ya Mbak ya. Udah kayak kalau orang kan mikirnya, aduh saya ada masalah nih, saya mau ke pemerintah. Aduh males pasti ribet, itu enggak ya Pak? Berarti enggak. Sekarang sudah terbuka sekali. Jadi, Om Eli sempat ini enggak? Om Eli juga kan kalau Mbak Retno kan udah sering di Jakarta nih. Om Eli kan dari Maluku nih. Saya lebih dekat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga dari Perikanan, Kementerian Perikanan. Ya untuk masa depan Kewang ini. Untuk masa depan. Pokoknya perencanaan masa depannya selalu dikomunikasikan ya. Ya. Kalau Mbak kan berarti ada beberapa anggota ya dalam MLK itu kan, terus ada penghayat perempuan tadi sempat Bapak singgung juga. Nah itu tuh punya peran sendiri atau punya tugas sendiri Mbak kalau penghayat perempuan itu? Iya, kebetulan kita kan MLKI sebagai organisasi penghayat kepercayaan ya, bahwa kita memang penekanannya bagaimana eksistensi kita ini tetap terjaga, kemudian melestarikan. Jadi tugas kita utama juga bagaimana melestarikan nilai-nilai leluhur kepercayaan ini yang dari berbagai daerah itu tetap lestari, dan bagaimana menyeimbangkan hubungan antara misalnya kita sebagai penghayat dengan pemerintah, penghayat dengan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi jembatan antar penghayat juga gitu. Bagaimana itu komunikasi bisa terjalin sehingga kita punya peran juga kepada bangsa ini gitu. Jadi salah satunya akhirnya kita kan PR kita sebetulnya saat ini karena semua payung hukum sebenarnya sudah untuk penghayat itu sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya harus kita jaga dan kita pantau gitu. Nah, kemudian apa program kerja kita supaya payung hukum ini juga bermanfaat buat kita. Nah, tugas utama kita lebih ya pemberdayaan kepada penghayat ini supaya dia dalam mengelola organisasi juga lebih bagus gitu kan. Terus bagaimana
melestarikan nilai-nilai, kemudian bagaimana meneruskan kepada generasi penerus. Nah, untuk meneruskan kepada generasi penerus ini kita butuh bantuan. Kalau MLKI sendiri terlalu luas nanti, jadi kita akhirnya membentuk organisasi pendukung lah, atau organisasi sayap itu adalah untuk perempuan dan untuk generasi muda. Untuk perempuan itu namanya Puan Hayati, yang itu singkatannya Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia gitu. Jadi, nah untuk Puan Hayati ini kita ingin membantu maksudnya membantu program kerjanya MLKI untuk perempuan, karena memberdayakan perempuan, karena perempuan ini punya peran penting kan Mbak. Bagaimana biasanya perempuan itu apalagi kalau sudah jadi ibu-ibu kan dekat dengan anaknya. Nah, bagaimana dia meneruskan ajaran kita kepada generasi muda kita, karena biasanya bapak-bapak kan sibuk kerja. Iya Pak, benar. Jadi pulang sudah capek kan, nggak mungkin dia. Kalau ibu kan sehari-hari walaupun dia misalnya ibu bekerja, biasanya perhatiannya kan lebih kepada anak juga. Jadi itulah perannya. Nah, bagaimana kita meningkatkan ibu-ibu ini wawasannya supaya lebih luas lagi, bagaimana wawasan terhadap organisasi juga maupun wawasan terhadap hukum, karena di daerah kan banyak juga perempuan penghayat kan di daerah kebanyakan ya, sebagian besar itu di daerah. Jadi bagaimana mereka bisa membantu, apalagi sekarang sudah ada pendidikan kepercayaan, membantu kepada anak-anaknya untuk bagaimana, kan kalau pendidikan kepercayaan itu ada kurikulumnya nasional, tapi bahwa kita punya kepercayaan sendiri-sendiri kan, berbagai kelompok itu bagaimana menyampaikan kepada anak-anak. Mungkin kalau di sekolah itu kan secara umum, tapi kepada untuk bagaimana kepercayaan kita itu kan peran orang tua sebetulnya. Nah, disinilah peran ibu. Jadi selain itu kita juga ingin perempuan penghayat juga berelasi dengan semua kalangan kan Mbak. Ya kalangan perempuan juga lah ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan Komnas Perempuan misalnya, terus dengan Fatayat NU, dengan yang dari Muhammadiyah juga gitu. Karena dipandang perempuan lebih mudah ini ya berkomunikasi atau berbaur betul. gitu. Kemudian di intern kita ada mengembangkan ini, kan banyak ibu-ibu punya kegiatan misalnya home industry ya Mbak. Jadi kita di apalagi masa pandemi gini kan dia sangat membantu suami sekali untuk ekonomi keluarga. Jadi mereka punya produk-produk home industry yang kemudian dia jual. Nah, kita jembatani saat ini sih kita masih dalam bentuk WA group. Jadi WA group yang isinya produk-produk dari ibu-ibu ini yang kita pasarkan. Jadi kita bisa belanja. Jadi WA supermarketnya ibu-ibu lah gitu. Jadi kita sering membeli dari Puan Hayati. Memang rencananya pengen bikin seperti kayak Instagram atau apa yang lebih terbuka. Kenapa kepada nggak umum. bikin? Belum, karena mungkin ini potensi kita kan kita ingin mengembangkan ya secara digitalnya juga, kemampuannya mereka juga. Nah ini mungkin tahun inilah kita sih berharap sudah bisa itu ada Instagramnya gitu supaya lebih terbuka dan gampang ya marketingnya bisa marketing secara gitu. mudah. Sementara ini juga gitu, misalnya per daerah, misalnya kemarin dari DKI Jakarta ada pengurus yang punya channel ke pameran yang di mana gitu. Kemudian mengajak teman dari Puan Hayati yang lain untuk ikut pameran seperti itu. Kalau dari Om Eli, kan regenerasi dari Mbak Retno seperti itu. Nah, Om Eli itu regenerasinya untuk anak-anak kecil, adat kewang-kewang kecil itu seperti apa, dan mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Samsul mumpung ada di sini Bapaknya. Pak, saya berterima kasih sekali karena hari ini kita bisa ketemu langsung. Saya mungkin bisa membukanya juga dengan sebuah pantun dalam pembicaraan ini. Kalau berlayar ke utara, memang badai tadi duga. Saatnya kewang kecil angkat suara, selamatkan bumi sekarang juga. Musibah yang sedang mengancam kita sekarang, entah ini di tengah-tengah pemanasan global, karena keturun sendiri sengkalesang. Kalau orang Ambon bilang sengkalesang itu sempeduli. Nah, karena itu semua yang kita terima ini adalah akibat daripada ketidakpedulian kita kepada alam ini. Nah, siapa yang menjaga alam ini? Siapa yang harus memperhatikan dia? Siapa yang harus melindungi dia? Hanya masyarakat adat. Semua orang bisa berbicara. Ayo mari kita jaga alam. Tapi siapa yang menjaganya? Dan karena itu Om Eli berpikir, kalau hanya untuk generasi tua, karena kewang itu dia mengabdi sampai meninggal. Jadi tidak ada batas umur. Bayangkan saja saya waktu mulai naik jadi kepala kewang yang umurnya masih 30 tahun lah. 21 tahun. Tahun 79 itu. Itu coba bayangkan, itu saya harus memimpin generasi yang sudah sampai 70 tahun. 70-an sampai 80. Sampai akhirnya harus mengantarkan mereka masuk ke liang kubur. Tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan untuk mereka dan keluarga mereka.
Tapi itulah bagian daripada segala pengorbanan yang sedang dilakukan di sana. Dan karena itu Om Eli mempersiapkan anak-anak kewang kecil itu supaya mereka belajar dari kecil bagaimana merawat alam, menanam telur bersama-sama dengan Om Eli, ya, menyemai bakau bersama-sama, ajak mereka untuk bagaimana caranya mencari bibit yang terbaik. Kalau sudah kena panas, sudah kelihatan coklat, sudah layu, jangan lagi dipakai, ambil yang lain. Ya, tanamnya harus bagaimana. Tanam telur meleu itu harus dalamnya berapa, tanam telur penyu itu dalamnya berapa. Kemudian kita buat itu ada tempat khusus paket kawat ram, supaya kalau dia sudah ditanam, dia menetas, nanti dia tinggal saja di dalam. Di dalam itu. Oh iya, saya pernah lihat di TV di Metro tuh ya. Betul. Itu yang Jadi dibikin kotak-kotak itu. Iya. Dan satu kali dilepaskan itu sampai 200 ekor, 150 ekor. Saya ngundang dari Biro Lingkungan Hidup. Sudahlah, datang sajalah. Lalu lihat sendiri apa yang saya lakukan. Pak Samsul boleh diundang, Pak? Kapan-kapan mungkin mau melihat langsung. Dan rumah Om Eli itu di depannya laut, di belakangnya sungai. Wah. Dan yang saya sudah kebayang ya Pak, indahnya kayak apa gitu yang buat kita yang tinggal di sini. Makanya kemarin waktu hari Sabtu kemarin itu saya menemui badai besar juga. Sebenarnya tidak ada badai, tapi tiba-tiba ada permukaan air naik dan gelombang pasang. Jadi daerah ya penetasan itu semua terendam air. Jadi lokasi itu semua ada yang. Tapi ya kita harus bersabar menghadapi semuanya. Ya, kalau kita mau menjaga alam, memang alam juga harus melindungi kita. Tapi kita punya tanggung jawab, tetap harus jalan. Karena itu untuk generasi muda ini saya tanamkan kesadaran betul anak-anak. Ya sambil bernyanyi dengan ukulele menghibur mereka. Sambil mereka ambil buku dan belajar langsung di lapangan. Mereka tidak di dalam kelas, di dalam rumah tidak. Saya siapkan tempat-tempat duduk santai untuk mereka di luar, di pinggir pantai sambil melihat air laut. Ada yang sambil memancing. Jadi mereka belajar seperti sekolah begitu. Alam, Pak. Ya. Kemudian untuk generasi muda, mereka bagaimana kalau kita bicara soal transplantasi, komunikasi, publikasi, semua ujung-ujungnya adalah sasi. Sasi itu adalah larangan. Nah, jadi kalau yang paling tren sekali di semua organisasi, lembaga-lembaga adat itu, kadang-kadang orang melarang orang perempuan tidak boleh ada. Hanya haknya laki-laki. Padahal kalau di kampung saya ini yang saya pimpin, ada 5 perempuan mewakili 5 marga besar. Ada 5 marga besar di Haruku, 5 perempuan yang mewakili. Ya, kasus-kasus asusila misalnya, saya kan tidak mungkin mengusut, tapi mereka itu yang harus mengusut itu. Itu satu. Yang kedua, mereka harus membuat persiapan. Sebab kalau kita mau buka sasi, itu upacaranya besar dari pagi malam sampai pagi. Jadi orang tidak kemana-mana, semua sudah dalam keadaan siap. Kita keliling kampung itu dengan pipa, dengan gong, dengan tahuri, kulit bia ya, kulit siput itu ditiup. Nah, dari acara itu. Nah kita buat itu dan mereka ini harus layani. Kita buat jamuan makan, perjamuan gitu, tempat makan itu makannya hanya barang rebus-rebusan, kasbi rebus, keladi rebus, pisang rebus, tapi ikan asap ya, sama kelapa sisi. Terus minumnya pakai buah majang ya, kalau di sana bilang kalabasa. Itu tempat air minumnya itu pakai tempurung kelapa. Nah itu. Begitu juga kita buat transplantasi itu pakai tempurung kelapa juga untuk taruh di laut. Jadi anak-anak muda yang punya tugas untuk buat transplantasi itu. Berarti memang sangat dekat ya Pak, kayak pembinaan untuk masyarakat ini supaya melestarikan adat itu nanti jatuhnya ke pelestarian alam juga ternyata kan memang sangat penting. Nah Pak, ini kan kita sebenarnya nggak sendiri, saya nggak bertanya sendiri nih. Ada beberapa netizen teman-teman di sana yang nanya nih Pak. Boleh dijawab mungkin oleh Mbak Retno atau Pak Eli juga Om Eli. Yang pertama ada Dian Purnamasari. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dia sederhana. Apa sih yang disebut dengan organisasi penghayat itu? Apa itu suatu kepercayaan? Mohon maaf karena masih awam. Mungkin ini Mbak Dian ini mewakili banyak milenial ya. Betul. Apa sih sebenarnya penghayat itu Mbak? Kalau dijelaskan secara singkat aja. Baik, kalau penghayat kepercayaan itu kan sebetulnya seseorang yang misalnya saya yang menjalankan nilai-nilai kepercayaan warisan dari orang-orang tua ya, kita sebut leluhur tuh sebetulnya orang tua, nenek, kakek gitu, yang berasal atau bersumber dari bumi Indonesia sebetulnya. Jadi bukan dari luar gitu loh Mbak. Jadi nilai-nilai leluhur itu yang kita yakini dan
dan kita akui dan kita jalankan gitu. Oh, okay. Jadi kalau misalnya kita beragama kan mengakui atau menjalankan ibadah agamanya. Kalau kami ya penghayat kepercayaan yang menjalankan, mengakui dan menjalankan ibadah atau kepercayaan saya gitu. Itu sebenarnya penghayat. Beda dengan kelompok ya atau paguyuban atau organisasi. Itu kan sebetulnya kan memang arahan dari pemerintah untuk lebih bisa berkembang, itu bagaimana kita berkelompok, berorganisasi, atau kalau bisa berorganisasi formal, itu kan maksudnya lebih pada tujuan-tujuan jangka panjang. Kalau secara pribadi kan hanya pribadi saja, pengembangannya pelestarian pasti sulit kan. Nah dengan kita berkelompok atau berorganisasi, itu kan pengembangannya atau pelestariannya lebih terarah. Dan kayak komunikasi juga kalau kelompok kata Pak Samsul tadi kan lebih gampang ya Pak ya. Betul. Nah ini pertanyaannya nyambung nih tadi yang kedua. Bagaimana Direktorat KMA ini menyikapi agar agama dan juga kepercayaan itu tidak bersinggungan, karena itu kan sangat sensitif, gimana Pak itu Pak jawabnya? Ya sebenarnya kan untuk penghayat kepercayaan dan juga agama gitu dari sisi pemerintah kan udah setara lah gitu seperti itu. Nah intinya kalau dari tinjauan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, nah ini titik persinggungan ini sedikit sekali gitu loh. Jadi intinya sebenarnya selaras sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan agama untuk pendekatan diri kepada Sang Pencipta, nah ini benang merah kunci ya. Sama sebenarnya dilakukan oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah di mana kedekatan diri secara langsung sebagai ciptaan Sang Pencipta inilah yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan. Begitu pula agama. Nah juga sama sebenarnya ada ajarannya juga di organisasi kepercayaan, terus kepercayaan perorangan. Nah ini juga di agama juga ada. Hal-hal inilah yang perlu kita selalu dorong, sosialisasikan kesetaraan ini gitu. Seperti itu. Ke pertanyaan dari Aditya nih Pak nih. Mungkin ini juga bisa dijawab sama Mbak Retno juga yang sudah melalui prosesnya nih. Bagaimana caranya untuk dapat mengganti atau ngisi kolom KTP dari agama itu kemudian jadi kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu ya Mbak ya. Nah prosesnya itu kayak gimana? Prosesnya sebenarnya kalau misalnya memang sebelumnya dia sebenarnya penghayat ya, tapi karena ketentuan pemerintah kita harus mencantumkan salah satu agama, kemudian mau mengganti kepada kepercayaan itu kalau dari penghayat saat ini itu masih dilayani di Sudin Kabupaten. Jadi belum, kalau nggak ke Bapak ya berarti ya? Tidak, ke Bapak dari Sudin Administrasi Kependudukan. Jadi Dukcapil. Jadi tidak melalui direktorat. Jadi itu ranahnya Departemen Dalam Negeri. Ranahnya. Jadi kita biasanya ke Sudin nanti akan mengisi formulir-formulir pernyataan bahwa saya sebagai penghayat kepercayaan. Kemudian nanti ada juga formulir karena kalau misalnya orang berpindah agama itu kan ada diketahui saksi ya Mbak. Nah ini juga gitu, ada formulir pernyataan yang diketahui oleh saksi gitu. Biasanya seperti itu sih. Tapi selama ini ketika semakin kesini semakin semakin sudah mudah lah dilayaninya, dan komunikasi dengan pihak Dukcapil sudah bagus. Jadi kalau misalnya ada di suatu daerah misalnya belum terlayani, kita laporkan misalnya ke Dukcapil Pusat, seminggu gitu mereka sudah. Nah ini kan masalahnya kepada aplikasi gitu biasanya, lebih ke aplikasi. Tapi kalau misalnya milenial, misalnya kayak saya nih atau teman-teman yang mungkin, wah di Kemendikbud ada nih Direktorat KMA, pasti kalau kayak gitu nanyanya ke KMA ya Pak ya, banyak yang nggak nanya ke Bapak. Nah cara Bapak untuk komunikasikan itu gimana? Untuk hal ini ya dari Direktorat KMA ada yang WA saya langsung, juga ada ke teman-teman teknis gitu ya, diarahkan langsung standar prosedurnya, karena kan Direktorat KMA dengan kawan-kawan Dukcapil ini udah chemistry, jadi persoalan-persoalan apa ya cepat kita informasikan. Misalnya di Dukcapil Pak, kami mengalami kendala ini untuk masyarakat di wilayah A, B, C. Nah di situ kami membantu mengkomunikasikan gitu persoalannya di mana, kendalanya di mana. Nah di situ misalnya dengan MLKI ada MLKI Kabupaten. Nah di situ, dan juga ada kami ada penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selain melayani pendidikan, nah penyuluh kepercayaan ini berkewajiban pula mensosialisasikan gitu, dan juga membuka ruang-ruang itu semua, melayani, mendampingi para kadang yang belum mengerti cara proses pengajuan peralihan untuk KTP kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Begitu juga di masyarakat adat, karena masyarakat adat juga banyak mengajukan KTP-nya ya sebagai penghayat kepercayaan gitu. Sudah Pak, kalau di tempat di negeri Haruku itu sudah semua punya mengurus KTP. semua, ya. Iya, gitu. Nah, misalnya di Marapu kepercayaan terhadap Sumba, Tuhan Yang ya. Maha Esa di wilayah Sumba dan di Sumatera Utara gitu. Sebenarnya Mbak ya, kita bicara soal ikatan kekeluargaan bangsa Indonesia ini akan terletak hanya dalam satu hal yang beta mau bilang, pantun satu ini. Ingat janji ina ama, orang gandong jangan baku marah. Boleh beda suku, beda agama, kita semua orang saudara. Iya kan, Nah, itu kita kalau- ya Batak. Itu kalau sudah ada di dalam batin kita, benak kita, maka tidak akan ada lagi sesuatu. Saya kasih contoh saja. Kita kan pernah mengalami kehancuran dulu kan, beberapa tahun lalu itu. Bukan saya mengungkitnya, bukan. Tapi saya mau bilang, kalau pilar budaya kita itu rapuh, maka tergesek sedikit saja bisa jadi. Tapi makanya itu, beta membuat lagi satu buah pantun lagi. Tentang ikatan kekeluargaan. Tentang semua orang Maluku itu. Dari liang pikul pangkuku, kayam berang gantung di tali. Ketong semua anak Maluku putus gandong itu pamali. Itu dia larang. Waktu dengar lagu gandong, semua menangis kayak air mata darah bisa Gandong keluar. itu apa Pak? Gandong itu ikatan kekeluargaan. Oh. Keluarga yang paling dekat. Dan ikatan itu yang dibilang di sana, pela dan gandong itu. Itu orang Maluku punya ya tradisi, ketemu punya kearifan lokal. Makanya beta pun pesan untuk semua anak-anak yang keluar itu. Kalau sekolah nebes kota, guru kelasku Pak Apono. Kalau merantau keluar kota, kearifan lokal jangan dianggap kuno. Oh, Nah, itu pesan. kita udah Saya ngobrol boleh lumayan menambahkan panjang nih. sedikit yang apa, Mbak? tentang KTP itu ya Mbak ya. Jadi sebetulnya mungkin banyak yang nggak tahu penghayat kepercayaan itu dianggapnya mengosongkan kalau agama tuh yang kosong tuh semua kepercayaan, padahal kan tidak gitu ya. Jadi bagi kita penghayat kepercayaan kan memang di salah satu syaratnya itu harus ada kayak surat surat keterangan dari organisasi atau kelompoknya. Nah itu sebetulnya kita lebih pada gini, jangan sampai misalnya ada yang tadi yang Mbak maksud ada persinggungan dengan agama. Kami juga tidak mau ada misalnya masalah KTP ini juga bersinggungan membuat masalah dengan agama yang lain gitu ya. Jadi kita maunya damai aja Iya, gitu. betul. Nggak ada masalah KTP ini terus kita mau mengganggu dari agama yang lain, enggak. Jadi bagi kami ya kalau memang dia penghayat kepercayaan dari organisasi-organisasi kepercayaan itu juga akan memberikan surat keterangan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bukan penghayat tapi minta misalnya surat keterangan saya sebagai penghayat kan tidak mungkin. Jadi kita juga berharap bahwa yang ber-KTP kepercayaan itu memang penghayat. Maksudnya yang dia mengakui dan menjalankan tentang kepercayaannya gitu. Jangan sampai nanti KTP-nya kepercayaan tapi dia nggak tahu tentang kepercayaan itu apa. Itu yang kita nggak mau Mbak. betul. Kita bukan untuk Jangan itu tujuannya. memanfaatkan ini Iya. semua ya. Iya. Nah, demi saya kepentingan tambahkan pribadi. juga Mbak, sebenarnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan ini ada UPT, Unit oke. Pelaksana Teknis, ada Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan juga ada Balai BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah di sini BPNB maupun BPCB ini tersebar di seluruh provinsi ada perwakilannya. ada mulai wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua sampai Papua. Nah paling tidak semua layanan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan juga kepercayaan supaya tidak jauh-jauh ke Jakarta gitu ya, bisa juga melalui unit pelaksana teknis gitu. Nah inilah yang upaya-upaya layanan pemerintah, tidak semua masyarakat adat maupun porokadang kepercayaan langsung ke Jakarta semua bisa. Misal di Jogja bisa ada BPNB Jogja gitu. Terus di Bandung, nah itu bisa BPNB Bandung. Begitu juga di Aceh gitu. Sebenarnya kegiatan-kegiatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat itu di Aceh itu diselenggarakan oleh BPNB Aceh. Mereka sesuai dengan kewilayahan mereka gitu, nggak harus dari Direktorat KMA gitu. Nah di situlah, nah paling tidak dari netizen itu tahu gitu, nggak harus ke Jakarta gitu. Sebenarnya di wilayah tinggal netizen atau generasi milenial ini ada yang terdekat gitu. Kalau mungkin belum jelas bisa langsung tanya. Bisa nanya di sosmed dulu ya Pak ya. Nanti yang dekat di mana bisa dijawab. Iya, bisa kami jawab gitu. Nah selain itu juga saat ini kami sudah menjalin kerja sama ya dengan dinas-dinas gitu di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ada juga di
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena di tiap provinsi kabupaten kota ini beragam nama dinasnya. Nah, selain itu juga untuk mendorong pemajuan kebudayaan ini, tiap kabupaten kota dan provinsi ini menyusun pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan. Nah, 10 OPK ini termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Nah, ini menjadi bagian juga gitu. Sehingga layanan kehadiran pemerintah untuk masyarakat adat dan juga warga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nah ini bisa lebih cepat, lebih dekat gitu. Lebih cepat, lebih dekat. Betul, Pak. Oke, kalau gitu kita udah lumayan nih Pak ya, panjang kan. Kita tadinya mau kenalan dengan Direktorat KMA ini, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Cukup kenal lah Pak sekarang ya, lebih selangkah lebih dekat lah. Semoga perbincangan kita kali ini juga bermanfaat buat teman-teman mungkin yang nonton, supaya lebih kenal dengan para penghayat, jadi lebih ada toleransi, juga lebih mengenal adat-adat budaya juga yang ada di Indonesia. Nah, ditutup dengan Om Eli yang katanya mau menghibur Pak, ya, katanya pantun dan ukulele. Oke. Om Eli punya hati sangat gelisah karena hutang sudah ditagih. Besok atau lusa kita berpisah di lain waktu, pasti bertemu lagi. Dan sebagai penutup pertemuan yang indah ini dengan kita punya Bapak Ibu, kalau pakai sepatu Puma ketemu orang haruslah santun. Kalau ibu dan bapak pulang di rumah jangan lupa Om Eli pun pantun. Ingat Pak, ingat. Kita sudah banyak mengobrol dan sudah hampir berakhir. Ada statement terakhir atau pesan dari Bapak? Ya, terima kasih. Nah, dalam rangka upaya pemajuan kebudayaan, saya berharap Bapak, Ibu dan juga masyarakat gitu ya yang mengikuti acara ini. Nah, saya berharap partisipasi aktif gitu ya, dan juga eksistensi dari masyarakat adat dan juga perokatan kepercayaan. Nah, melalui program Cinta Tradisi ini, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berusaha lebih mendorong dan mendengar. Nah, ini penting, masukan atau tanggapan kira-kira bagaimana upaya-upaya strategi pemajuan kebudayaan. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita akhiri podcast Cinta Tradisi kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, dan terima kasih banyak Om Eli, Mbak Retno, Pak Samsul sudah hadir di. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Maluku, kaulah satu-satunya daerah di belahan bumi Nusantara yang kaya dengan kebudayaannya, yang kaya dengan taman lautnya, tari tipa, cakal lele orlape, suling bambu tipa deng toto buang, kerang, mutiara dan rumput laut, nama latu, nat sepa pintu kota.